Dan pemerintah harus tegas gitu. Jangan tergila-gila pada investasi, tapi warganya sendiri menjadi korban. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengatakan pemerintah harus tegas. Jangan tergila-gila pada investasi, tapi warganya sendiri menjadi korban. Selain itu, Pak Mahfud juga menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia tak boleh dikesampingkan, meski investasi yang masuk besar-besaran. Pak Mahfud yang saat ini masih menjabat sebagai Menko Polhukam lupa jika dirinya adalah bagian dari pemerintah, bagian dari yang mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang memang ditujukan untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Tetapi di saat yang sama, undang-undang itu dikritik kaum buruh karena merugikan hak-hak pekerja. Pernyataan itu anomali, seperti menepuk air terpecik muka sendiri. Terkesan sekedar lip service untuk mendulang dukungan, padahal ia memiliki otoritas untuk menyelesaikan persoalan. Dalam kesempatan ini, saya ingin merespon pernyataan Pak Mahfud yang menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk tegas dan tidak terlalu terobsesi pada investasi, sampai-sampai warganya sendiri menjadi korban. Meskipun inti dari pernyataan itu sangat penting, namun sebagai bagian dari pemerintah, Pak Mahfud seharusnya lebih dari sekedar kata-kata, lebih dari sekedar mengkritik. Ia memiliki kapasitas dan wewenang untuk mempengaruhi perubahan yang lebih nyata. Saya percaya bahwa pernyataan ini mencerminkan ketidakseimbangan yang sering terjadi dalam kebijakan pemerintah, di mana fokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi seringkali mengesampingkan perlindungan dan kesejahteraan warga. Kita harus mengakui bahwa investasi dan pembangunan adalah elemen penting dalam kemajuan ekonomi. Tetapi ia tidak boleh dikejar dengan mengorbankan hak-hak dan keselamatan warga, terutama para pekerja. Sebagai anggota kabinet, sebagai seorang menteri yang masih aktif, Pak Mahfud memiliki peluang untuk menggunakan posisinya demi mendorong pemerintah agar lebih memprioritaskan keselamatan warga dalam kebijakan investasinya. Ini melibatkan advokasi untuk pembangunan yang bertanggung jawab, yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga, terutama para pekerja. Selain itu, pernyataan Pak Mahfud membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi dan mengevaluasi kembali cara mereka menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Tentu saja, kita mendesak pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memprioritaskan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Lebih jauh, kita juga mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih progresif dan berkelanjutan. Ini termasuk regulasi yang lebih ketat terhadap investasi asing untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat yang nyata bagi warga, termasuk penciptaan lapangan kerja yang layak dan perlindungan lingkungan. Pemerintah juga harus memperkuat sistem hukum dan regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja dan komunitas lokal yang seringkali terdampak negatif dari pembangunan. Meskipun kita menghargai kesadaran Pak Mahfud terhadap pentingnya keseimbangan antara investasi dan perlindungan warga, tetapi kita mengharapkan tindakan yang lebih konkret dari pemerintah. Di titik inilah penting bagi kita untuk terus mendorong agar kebijakan yang lahir tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak-hak warga negara Indonesia. Penting bagi kita untuk menyoroti posisi Pak Mahfud yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun undang-undang ini dihadirkan dengan niat untuk menarik investasi dan mempermudah proses bisnis, kita menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang serius dan merugikan bagi para pekerja dan kaum buruh. Kebijakan ini yang tampaknya menguntungkan kalangan investor dan pengusaha besar, sebenarnya menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi hak-hak kelas pekerja. Bahkan tidak hanya itu, kerugian lingkungan dan keberlangsungan sosial komunitas lokal juga terdampak. Dukungan Pak Mahfud terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menjadi ironi ketika dikaitkan dengan pernyataannya tentang perlunya pemerintah untuk tidak mengorbankan warga dalam mengejar investasi. Karena nyata-nyata, Undang-Undang Cipta Kerja dalam banyak aspek menurunkan standar perlindungan kaum buruh, mempermudah pemutusan hubungan kerja, dan mengurangi hak-hak buruh yang lainnya. Selain itu, deregulasi yang ditawarkan oleh undang-undang ini berpotensi membuka celah bagi praktik bisnis yang tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan, yang pada akhirnya merugikan warga negara yang oleh Pak Mahfud disebutkan harus dilindungi. Kita percaya bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan kemajuan sosial dan perlindungan lingkungan. Keseimbangan ini tidak hanya penting untuk keadilan sosial, tetapi juga untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Di dalam konteks ini, Undang-Undang Cipta Kerja adalah langkah mundur karena mengorbankan hak-hak fundamental pekerja dan keberlanjutan lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Dalam hal ini, gerakan buruh mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.
Perlu ada dialog yang lebih inklusif dan transparan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, kelompok lingkungan, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua warga, bukan hanya kepentingan investor. Selanjutnya, kita menekankan perlunya pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang progresif dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil. Hal ini termasuk memastikan upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk mematuhi standar lingkungan yang ketat. Kita juga menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya mereka dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memberikan pelatihan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini tidak hanya membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Dalam konteks politik saat ini, di mana Pak Mahfud merupakan calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 3, yang calon presidennya adalah Ganjar Pranowo, bahwa pernyataannya mengenai investasi dan perlindungan warga menjadi semakin kompleks. Kita curiga bahwa pernyataan tersebut bisa jadi bukan sekedar refleksi kepedulian nyata terhadap nasib buruh, melainkan taktik politik untuk mencari dukungan. Sebagai anggota pemerintahan dan sekarang calon wakil presiden, Pak Mahfud memiliki tanggung jawab ganda. Tidak hanya untuk menyuarakan keprihatinan, tetapi juga untuk mengambil tindakan yang konstruktif. Kita memahami pentingnya narasi politik dalam demokrasi. Namun, kita menekankan bahwa isu seputar investasi dan perlindungan buruh harus ditangani lebih dari sekedar retorika. Karena itulah, kita mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat substantif dan bukan hanya pencitraan politik. Kita perlu melihat tindakan nyata yang menggambarkan komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan investasi, ketenagakerjaan, dan perlindungan warga. Dan ketika kita berbicara pemerintah, Pak Mahfud adalah bagian di dalamnya. Mengingat posisinya yang sangat strategis, Pak Mahfud memiliki kesempatan untuk mendorong perubahan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup para pekerja dan perlindungan terhadap lingkungan. Perlu ada perubahan nyata dalam cara pemerintah menangani investasi yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Pernyataan politik harus diikuti dengan kebijakan konkret yang menguntungkan kaum buruh dan masyarakat secara umum. Lebih jauh lagi, kita meminta Pak Mahfud untuk menggunakan platform politiknya untuk mengadvokasi reformasi legislasi, terutama terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ingin melihat langkah nyata untuk memperbaiki aspek undang-undang yang merugikan kaum buruh. Jika Pak Mahfud serius dalam pernyataannya, dia harus menggunakan pengaruh politiknya untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang lebih berorientasi pada kepentingan kelas pekerja dan bukan hanya kepentingan kaum pemodal. Bagi saya, penting untuk mengawasi bagaimana Pak Mahfud dan pasangan nomor urut 3, yang capresnya adalah Ganjar Pranowo, untuk menyampaikan janji politik mereka terkait isu pekerja dan investasi. Kita menekankan bahwa janji kampanye harus diikuti dengan rencana aksi yang jelas dan implementasi yang efektif. Kita tidak ingin melihat isu-isu penting ini menjadi komoditas politik semata, yang hanya digunakan untuk memenangkan suara tanpa adanya komitmen nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi, cukup sudah retorika, cukup sudah lip service untuk mendulang suara. Kita ingin langkah nyata. Dalam konteks ini, kita juga mendorong masyarakat untuk kritis dan proaktif dalam menuntut akuntabilitas dari para calon pemimpin mereka. Warga negara harus mempertanyakan dan menilai apakah janji politik yang disampaikan oleh kandidat termasuk Pak Mahfud memiliki substansi nyata dan rencana yang realistis. Ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik. Kita percaya bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika didukung oleh kebijakan yang adil, kebijakan yang transparan, dan kebijakan yang dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita mengharapkan Pak Mahfud dan semua kandidat politik lainnya untuk berkomitmen penuh dalam mengatasi isu-isu penting ini. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Sekali lagi, terkait pernyataan Pak Mahfud bahwa keselamatan warga negara Indonesia tak boleh dikesampingkan meski investasi yang masuk besar-besaran, kita menekankan pentingnya memastikan bahwa pernyataan ini bukan hanya sekedar lip service. Dalam konteks politik dan sosial saat ini, sangat penting bagi pejabat publik, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, untuk mengkonversikan kata-katanya menjadi tindakan nyata. Pernyataan ini harus dianggap sebagai komitmen nyata dari Pak Mahfud dan pemerintah, bukan hanya sebagai pernyataan kosong yang bertujuan untuk memenangkan simpati publik atau mendapatkan dukungan politik.
Sebagai bagian dari pemerintah dan apalagi sebagai calon wakil presiden, Pak Mahfud berada dalam posisi unik untuk mengubah narasi ini menjadi kebijakan dan aksi konkret yang mendukung kesejahteraan dan keamanan warga. Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan bahwa pernyataan ini berubah menjadi tindakan substantif. Yang pertama, pengawasan yang ketat atas investasi. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap semua investasi yang masuk ke Indonesia. Setiap proyek investasi harus melalui proses penilaian yang ketat dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan hak-hak dan keselamatan warga, terutama hak dan keselamatan para pekerja. Yang kedua, pelindungan hukum bagi kaum buruh. Harus ada peningkatan dalam pelindungan hukum bagi kaum buruh. Ini termasuk memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan ditegakkan dengan ketat dan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk pekerja dalam melaporkan pelanggaran tanpa ada rasa takut akan tindakan balasan yang dilakukan oleh pengusaha. Dan yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memastikan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan investasi. Masyarakat harus diberikan akses ke informasi tentang bagaimana keputusan itu dibuat dan siapa yang diuntungkan dari keputusan tersebut. Kemudian yang keempat, tentu harus ada dialog dengan pemangku kepentingan. Pemerintah harus secara aktif melibatkan serikat pekerja dalam dialog mengenai kebijakan yang akan diambil. Apalagi jika itu terkait dengan investasi dan pembangunan, dan ketika itu terdampak bagi kaum buruh. Memprioritaskan suara buruh dalam pembuatan keputusan adalah kunci untuk memastikan bahwa kepentingan kaum buruh tidak terabaikan. Dan tentu saja, dialog ini haruslah bermakna, bukan sekedar formalitas belaka. Tentu saja, kita akan mengawasi dengan seksama untuk memastikan bahwa pernyataan ini tidak hanya menjadi janji politik semata. Kita akan terus mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang menempatkan kepentingan dan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Hanya dengan tindakan nyata, pernyataan Pak Mahfud ini dapat dihargai sebagai upaya substantif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelindungan terhadap tenaga kerja. Saya Karya Sewyono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Lebur berikutnya.